Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila husan jami'il mu'allif hadzal kitab wa li ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim an talhamana wa nafahamna wa tanfa'ana bi ulumihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, babus saum. Bab ini menceritakan atau membahas tentang masalah puasa. Wa huwa aisaumu al-mufradu alladhi huwa saumu Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, puasa yang memang difardukan kepada umat Kanjeng Nabi, yaitu puasa Ramadan. Min hosoisina wa alaihi fayahmulu tasbihu fi qauli ta'ala kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, sebagaimana nas Al-Qur'anul Karim kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, sebelum kita bahas tentang masalah puasa Ramadan di bab fikih, kita akan bongkar dulu tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina kalau menurut santri itu isi mausul. Alladzina isi mausul, amanu silah wa mausul biquwatil mustaqi, berarti sama dengan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ya itu sama dengan ya ayyuhal mu'minun. Jadi khusus ayat ini dalam surat Al-Baqarah itu dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhal mu'minun itu bahasanya sama dengan seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti diwajibkannya puasa kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian semua. Nah, dalam ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala membahasakan alladzina min qablikum, kepada orang yang sebelum kita semua. Nah, siapa itu? Nah, di sini tidak disebutkan siapakah orang-orang yang dulu diwajibkan puasa kepada umat-umat terlebih dahulu. Dari situ tidak disebutkan siapakah mereka. Nah, ala mutlaqi shaumi duna qadrihi wa zamanihi, ayat ini secara mutlak mewajibkan puasa duna qadrihi wa zamanihi, tapi tidak disebutkan ukuran puasanya wa zaman, dan tidak disebutkan zamannya. Wakila innahu minal hususiyati bihmi tasbihi al haqiqati li annahu kila. Jadi ma min ummatin illa waqad furida alaihim ramadan illa annahum dallu anhu. Bahkan tidak ada umat yang tidak dipardukan puasa Ramadan ila annahum, kecuali umat itu dalu anhu, mereka kesasar. Jadi min qablikum ini tidak disebutkan puasanya itu seperti apa, di bulan apa, terus cara berpuasanya seperti apa, tapi tetap diwajibkan atas umat-umat terlebih dahulu puasa. Tapi puasanya ini tidak sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi selama 1 bulan, dari mulai fajar sampai maghrib, itu tidak ada khususiyah seperti zaman dulu. Nah, karena ini puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ayat ini yaitu khusus kepada umat Kanjeng Nabi selama 1 bulan di bulan Ramadan, dari mulai subuh sampai maghrib, itu khusus diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Umat terlebih dahulu pun sama diwajibkan puasa, tapi tidak disebutkan kapan adanya puasa dan di bulan apa mereka berpuasa. Nah, seperti itu. Nah, menurut Imam Hasan
Karena saumu Ramadan wajiban alal Yahudi. Dulu katanya dengan ayat min qablikum ini, dulu diwajibkan puasa alal Yahudi kepada kaum Yahudi, walakinnahum tarokuhu wasumu badalahu yauman minasana. Yahudi pun Pak dulu itu diperintah oleh Allah untuk menjalankan puasa. Menjalankan puasa diperintah nih kaum Yahudi. Tetapi kaum Yahudi ini tarokuhu, mereka meninggalkannya. Wasomu badalahu, dan mereka pun berpuasa mengganti puasanya yang diwajibkan oleh Allah, yauman, satu hari, minasanati, dari satu tahun. Tuh. Berarti ini kalau kita bicara kaum Yahudi berarti kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Nah, kaum Kanjeng Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk menjalankan puasa, tapi mereka tidak mengerjakannya. Bahkan mereka mengganti puasa yang Allah wajibkan kepada mereka itu dalam satu tahun hanya satu kali. Nah, puasa apa itu? Wahwa yaumun asyura, yaitu puasanya di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini min qablikum ini nih. Min qablikum ini isinya seperti ini. Kaum Yahudi diperintah oleh Allah berpuasa tuh, wajib berpuasa. Cuman tidak disebutkan puasanya mesti di bulan apa. Tapi dalam satu tahun kaum Yahudi waktu itu tidak berpuasa, hanya mereka berpuasa dalam satu tahun itu hanya satu kali, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura. Nah, wa ja'amu annahu yaumu agraqallahu ta'ala fi Fir'aun. Mereka menyangka bahwa di tanggal 10 Muharram itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Raja Fir'aun, maka oleh mereka tanggal 10 Muharram dijadikan sebagai pijakan untuk menghormati kaum-kaum Yahudi yang selamat dari kepungan Fir'aun, dan Fir'aun pun menjadi celaka di tanggal 10, makanya mereka berpuasa. Padahal sebelumnya Allah mewajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Nah, tapi mereka wa kadzabu fi dzalika shadiqu al-masduqu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berbohong dengan perintah Allah berpuasa malah puasanya satu tahun itu satu kali. Nah, ini min qablikum. Tapi mereka membohonginya dan mereka pun tidak mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, wa wajiban 'alan nasara aidan lakinnahum ba'da an sumu zamanan tawilan sadafu fihi al-haru asyadid. Allah mewajibkan puasa Pak kepada kaum Nasrani. Ini ayat daripada min qablikum. Allah pun memerintah kepada kaum Nasrani untuk berpuasa. Berarti kalau kita bicara kaum Nasrani berarti kaumnya Kanjeng Nabi Isa. Nah, lakinnahum ba'da an sumu zamanan tawilan sadafu fi al-haru asyadid. Bahkan kaum Nasrani ini perintah berpuasa dengan zaman atau waktu yang lama, tapi mereka bertemu dengan perintah puasa itu fi hari syadid, pas dengan musim panas Pak. Jadi begitu Allah memerintahkan kepada kaum Nasoro atau Nasrani, umat Nasrani untuk berpuasa, pas perintah itu terjadi di musim panas. Musim panas yang sangat amat panjang, musim kemarau yang amat sangat panjang. Wa kana yasuku alif fi asfarihim wa ma'ashihim. Bahkan mereka saat itu saking panas-panasnya yang hebat sehingga mereka berat. Jangankan untuk berpuasa, untuk berjalan keluar pun berat, untuk mencari rezeki pun atau ma'isyah, mencari pekerjaan atau bekerja untuk keluarga pun mereka merasa berat, apalagi mesti berpuasa. Nah, ini perintah Allah waktu itu kepada kaum Nasrani, diperintahkan untuk berpuasa tapi kondisinya musim panas. Nah, sehingga mereka orang-orang Nasrani menyangka jangankan kita untuk berpuasa, kita keluar rumah pun sudah tidak kuat, kita mencari rezeki pun, usaha dagang ke pabrik pun tidak kuat, apalagi mesti berpuasa. Nah, di sini Pastamaru awul ala ulama wa rusim ayaj'alu fi fastir ramili adami tagoyuri. Udah saat itu ulama-ulama Nasrani itu kan mereka berkumpul di satu forum, mereka bermusyawarah bagaimana caranya supaya bisa berpuasa tapi bukan di musim panas itu. Ini min qablikum nih isinya.
Mereka pun berkumpul bermusyawarah, akhirnya menemukan satu titik temu, yaitu ayaz'alu fi pasdi robih li adami tagoyurihi. Udah, kata para penggede Nasrani saat itu, udah kita rubah aja aturannya. Kita akan berpuasa nanti di musim hujan. Oh, di musim hujan, Pak. Di musim hujan udah. Kalau di sini jangankan kita untuk berpuasa, mencari rezeki keluar rumah pun kita agak kuat, apalagi harus berpuasa. Udah. Pokoknya kita bicarakan dan kita sepakati di sini. Setelah itu kita umumkan kepada masyarakat, kepada jamaah bahwa puasa akan kita pindahkan ke bulan musim hujan. Nah, poin yang kedua katanya, wazadu fi asharata ayam kafaratan 5 sona'u, dan menambah puasa yang tadinya 30 hari menjadi 40 hari karena dipindahkan ke musim ke musim kemarau. Misalkan yang tadinya 30 hari perintah Allah itu di musim panas, tapi mereka memindahkan di musim hujan dan menambahkan 10 hari, jadi puasanya 40 hari. Nah, itu kesepakatan. Oke, di forum akhirnya dibicarakan dan diputuskan puasa kita di musim hujan dan menjadi 40 hari karena ada tambahan 10 hari. Wih, sepakatin. Oke, berarti undang-undang saat itu. Padahal ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa inna malikan maridon faja'alallahu ta'ala in huwa vari'un ayyasumu usbu'an. Ketika menjalankan seperti itu puasa 40 hari di musim hujan, mereka laksanakan summa inna malikan maridon. Di suatu hari ketika itu ada seorang raja, ada seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, seorang pemimpin daerah itu mengalami sakit. Nah, ini aturan yang memang melenceng. Ada seorang raja di saat mereka berpuasa di musim hujan, itu ada raja yang sakit. Faja'allai ta'alain huwa vari'un ayyasumu asbu'un. Undang-undang ini pun mereka buat kembali. Ya sudah, karena ini seorang raja lagi sakit, ya udah nggak usah berpuasa, cukup puasanya satu minggu. Nah, 1 minggu. Fabari'a fazadahu asbu'un. Ya udah, nanti kalau sudah sehat tinggal tambahin 1 minggu. Jadi kodoknya 1 minggu. Puasa 1 minggu dalam 40 hari tadi. Ntar kalau sudah sehat puasa lagi satu minggu. Nah, ini aturan kodoknya nih di kaum Nasrani puasa waktu itu. Sumaja dalika malikun faqala. Nah, kata raja setelah itu, mahadi salasah. Apa-apaan ini puasa 30 hari katanya. Apa-apaan ini puasa 30 hari. Patamahum sina ainahu zada salasata bijtihadin minnu. Akhirnya raja menyempurnakan puasa yang tadinya 30 hari tambah 10 hari 40 hari. Patamahum sina ainahu zada salasata bijtihadin minnu. Mereka pun menambahkan 20 hari menjadi 50 hari dalam 1 tahun. Nah, ini aturan yang melenceng. Wahada makna kaulihi, sehingga Allah menurunkan ayat ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbabam min dunillah. Nah, ini sejarah tentang bagaimana min qablikum yang ditafsiri oleh Imam Abu Hasan, bahwa sebelum umat Kanjeng Nabi ada perintah puasa, yang mana perintah puasa ini ditujukan kepada kaum Yahudi, tapi mereka tidak menjalankan puasa, hanya menjalankan puasa dalam 1 tahun 1 hari di bulan Asyura. Dan Allah memerintahkan puasa kepada umat Kanjeng Nabi Isa atau kaum Nasrani, tapi mereka menolaknya karena alasan musim panas, dan mereka mengganti di bulan musim hujan. Dan mereka pun menambahkan yang tadinya 30 hari menjadi 40 hari, terus dilanjutkan menjadi 50 hari. Nah, ini kalau kita ikutin kaul-kaul seperti ini, berarti ini disebut dolu, kita kesasar. Maka umat Kanjeng Nabi ini tidak mengkhususkan puasa seperti itu khusus Ramadan, illa ala hadil ummah, khusus bulan puasa bulan Ramadan kepada umat Kanjeng Nabi itu wajib di bulan Ramadan, tidak dengan kaum Yahudi, tidak dengan kaum Nasrani. Nah, seperti itu. Oh, ini
tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna min qablikum ini. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahkan yang lebih hebat lagi itu dalam min qablikum ini umat Kanjeng Nabi Nuh itu Pak, puasanya 1 tahun full puasanya. Wakila dalam tafsir yang lain umat Kanjeng Nabi Nuh itu puasa selama 1 tahun penuh. Nah tapi alhamdulillah tidak ada yang sama puasa kepada umat yang lain seperti ini Pak. Kita puasa dari tanggal 1 Syawal sampai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ plus ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Puasa seperti ini itu tidak diberikan kepada umat yang lain, tapi khusus diberikan kepada umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini luar biasa. Makanya datanglah hadis Kanjeng Nabi, bahkan sebelum masuk ke bulan Ramadan, umat Kanjeng Nabi langsung diberikan surga. Apa kata Kanjeng Nabi? Man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia, bergembira akan kedatangannya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niron, Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Tuh sebelum kita berpuasa di bulan ini, beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan, kita merasa bahagia, kita merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan. Ketika kita wafat, jasad kita haram masuk ke neraka. Allahu Akbar. Apalagi sudah masuk bulan Ramadan Pak. Nah ini luar biasa. Nah ini luar biasa, umat Kanjeng Nabi diistimewakan oleh Allah di bulan puasa. Sehingga min azli dalik ihtaro syari'u al-hakim ayyuda al-farru fi syahri wahidin maklumin hatta yakunun muslim mutahidina muta'alifin. Tuh kebersamaan orang muslim dengan tujuan Allah menyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini. Allah ratakan semua kaum muslimin, semua kaum mukminin seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Mutahidina muta'alifin, mereka bersatu, mereka beramai-ramai, mereka pun bersama-sama di bulan Ramadan mengerjakan puasa. Seluruh umat muslim semuanya bersatu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah ini tujuannya untuk mempersatukan umat dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Sok bulan Ramadan kita ke negara mana pasti semuanya akan menjalankan puasa. Nah seperti itu, inilah syariat Kanjeng Nabi diratakan sampai luar biasa lah kalau kita bicara tentang keutamaan bulan Ramadan khusus diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, baik kita akan memasuki tentang masalah bab puasa di kitab Fathul Mu'in. Ini panjang, mungkin kita akan bagi dengan beberapa kali pertemuan. Insya Allah lah 2 pertemuan kita selesai. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, babus saum, bab tentang berpuasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa itu menurut lugot atau bahasa al-imsak, itu imsak, yaitu imsak. Kalau bahasa Sundanya itu ngeker, kalau bahasa Indonesianya itu menjaga. Nah, menjaga apa aja? Puasa itu kalau kita tidak ngomong itu pun puasa, kita tidak jima itu pun puasa, kita tidak jalan itu pun puasa. Puasa tidak jalan, puasa tidak ngomong, itu menurut lugot. Nah wasyar'an, sedangkan menurut syara puasa itu imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah, menjaga dari perkara yang bisa membatalkan puasa dengan syarat yang sudah ditentukan, al-atiyati yang akan diceritakan di kitab ini di depan. Nah, wa furido, dipardukannya puasa fi Sya'ban, itu Allah turunkan ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu fi Sya'bana, di bulan Sya'ban Pak. Fi sanati saniyatin, di tahun kedua minal hijrati, dari Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke
ke Madinah. 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah di bulan Sya'ban, Allah mewajibkan kepada umat Kanjeng Nabi untuk berpuasa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum sampai seterusnya. Nah, ayat ini ataupun kewajiban ini wa huwa min hosoina wa minal maklumi minadin bidarurah, khusus kepada kita semua dengan cara udah tahu, udah dimaklum minadin bidarurah, dari agama yang wajib kepada orang yang berakal. Nah, jadi intinya maklum minadin bidarurah ini, siapa sih yang tidak tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan puasa? Kebangetan amat sih kalau misalkan bulan Ramadan orang tidak tahu diwajibkannya berpuasa. Nah itu, ini minadin bidarurah. Yajibu saumu syahri Ramadan izma'an bi kamali sya'bana salasina yauman aw ru'yati adlin wahidin. Wajib berpuasa di bulan Ramadan izma'an dengan ijma ulama bi kamali sya'bana salasina yauman, ketika bulan Sya'ban itu sudah sempurna 30 hari. Ini ada 2 syarat wajibnya berpuasa. Yang pertama bikamali sya'bana salasina yauman, ketika sudah menginjak tanggal 30 bulan Sya'ban, berarti besok tidak usah ru'yat, tidak usah hisab, berarti besok jelas masuk tanggal 1 Ramadan. Tuh, nggak ada apa itu sidang isbat, nggak ada sidang isbat. Kalau sudah hari ini misalkan tanggal 30 Sya'ban, ya udah besok nggak usah hisab, nggak usah ru'yat, langsung besok yakinkan tanggal 1 Ramadan, karena sudah sempurna 30 Sya'ban. Tidak ada dalam Islam itu tanggal 31. Tuh, itu. Nah yang kedua, au ru'yatin adlin wahidin, atau seseorang itu melihat hilal dengan cara mereka itu tidak berbohong, artinya adil. Walau masturon hilaluhu ba'dal gurubi idza syahida bi ada indal qadi. Nah, di tanggal 29 nih, tanggal 29 Sya'ban ada seseorang yang melihat bulan. Itu maghrib, tuh ba'da maghrib. Ada melihat bulan nih tanggal 29. Oh, saya melihat bulan. Nah, orang ini harus terpercaya. Lalu mereka itu melaporkan kepada Kodi, pemerintah kalau zaman sekarang, yang diwakili oleh Menteri Agama, menjelaskan, Pak Menteri, tadi saya melihat bulan sekian derajat misalkan. Nah, walaupun hanya 1 orang itu melihat itu, mau di tanggal 29, ya sudah, besok berarti bukan tanggal 30 Sya'ban, tapi sudah masuk puasa Ramadan tanggal 1 Syawal. Nah, ini disebut dengan ru'yatul hilal. Beda lagi dengan yang hisab. Nah, kalau kita buka sejarah Pak di Indonesia nih, nah, kita bicara sejarah. Ada 2 ormas yang notabene gede, itu sebenarnya setiap tahun selalu tidak akur. Artinya menurut ormas ini tanggal 1 Ramadan hari ini, untuk ormas yang satu ini hari ini, sehingga pemerintah di situ bingung sebenarnya. Pemerintah itu sebenarnya bingung. Jadi kan pemerintah itu mengikuti apa masukan daripada ormas. Ormas yang satu dia menghitung dengan cara hisab, menghitung ahli falak. Bahkan ada lazinah falakiyah dihitung secara kitab Sulamun Ain sekian derajat, akhirnya ketemu. Dihisab itu dihitung, oh tanggal sekian bakal sekian, berarti tanggal 1 Ramadan sekian. Nah, ada lagi yang ru'yatul hilal, melihat secara hilal. Nanti berarti ini ketemunya di tanggal 29. Kalau tanggal 29 dia melihat, berarti besok tanggal 1. Kalau tidak melihat, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Nah, sedangkan hisab yang harusnya menurut hilal itu tidak terlihat, tapi di hitungan hisab itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, itu kejadian di Indonesia seperti itu dengan 2 ormas ini. Nah,
Sebenarnya kalau kita bicara dua ormas ini dulu Pak, zaman dulu, ini guru saya dulu bilang ketika saya mondok itu dua ormas A dan B itu dulu mah itu kebalikan. Kebalikannya bagaimana? Dulu kalau ormas ini itu anti hisab, anti menghitung, pasti ruyat, pasti melihat hilal. Ormas A nih. Ormas B itu anti hilal, pasti menghitung. Tapi kalau sekarang kebalikan, ormas ini yang tadinya anti hitung jadi hitung, ormas ini anti hilal jadi hilal. Sebenarnya nih ormas ini nih dua nih. Nah, ketika terjadi seperti ini, akhirnya dua ormas ini saling gengsi. Bahkan ada ormas mengatakan sebelum Sya'ban itu sudah memberikan informasi bahwa kami akan menjalankan puasa tanggal 1 Ramadan di tanggal sekian dan 1 Syawal di tanggal sekian. Ini jauh-jauh hari sebelum bulan Sya'ban. Padahal di ormas yang satu lagi itu ahli palak semua, tapi mereka masih menghargai daripada pemerintah. Ini ada sebuah gesekan di Indonesia seperti itu, sehingga puasa itu tidak terjadi bareng. Nah, ini kita jangan heran Pak, jangan heran kalau ada perbedaan baik tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Nah, ketika pemerintah di sini mengiyakan, bingung pemerintah mau ikut ke siapa gitu kan. Nah, sebenarnya pemerintah seperti itu, mengikuti masukan-masukan ormas. Karena patokan mereka adalah para ulama. Di ormas ini ulamanya banyak, di ormas ini ulamanya banyak. Nah, sehingga di situ pemerintah ya sudahlah. Mungkin kalau kita buka secara ini banyak ini bla bla bla, nah itulah Indonesia. Tapi nggak apa-apa bagi kita mah ahli ngaji, kita mah ikutin pemerintah silahkan, karena di situ ada ulama-ulama yang bertanggung jawab. Dan kita kalau beda dengan orang yang lain di tanggal 1 Ramadan, kita jangan protes, karena itu pun hasil daripada hisab yang sudah jelas kitabnya, dan insya Allah ada pertanggung jawaban, bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan, kita jangan sampai saling menghujat dan saling menggugat masalah tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Nah, seperti itu. Dan insya Allah Pak, di tahun ini pun akan berbeda. Tapi nggak ada masalah, yang penting kita berpuasa. Nah itu. Nah, jadi ini pun menjadi wajibnya tanggal 1 Ramadan dan berpuasa itu ketika ada ijma para ulama, ketika tanggal 30 Sya'ban sudah sempurna, ya sudah tidak ada lagi ru'yat atau hisab. Tapi kan di sini yang sudah saya bilang tadi, sebelum Sya'ban habis pun sudah menghitung dan sudah mengatakan tanggal 1 Ramadan tanggal sekian. Nah, sedangkan ru'yat, melihat hilal tuh, melihat bulan itu tidak bisa di tanggal 15, apalagi sebelum Sya'ban selesai. Nggak bisa, harus di tanggal 29 Sya'ban di akhir. Nah, ini untuk menentukan apakah menurut hitungan mah besok tanggal 30, tapi begitu hilal terlihat ternyata besok tanggal 1. Nah, makanya akan selamanya seperti itu. Seperti itu. Jadi syaratnya harus sempurna tanggal 30 Sya'ban. Awi ru'yatin adlin wahidin, atau ada orang melihat hilal, melihat bulan di tanggal 29, itu pun ketika besoknya wajib berpuasa. Nah itu. Nah, itulah masalah ru'yatul hilal dan hisab. Wa inna ma yazibu saumu Ramadan. Pastinya wajib puasa Ramadan itu ala kulli mukallafin, wajib kepada orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Ai baligin akilin, orang yang balik, akilin orang yang berakal. Nah, wajib tuh orang yang balik, orang yang berakal. Mutikin, orang yang kuat, lahu terhadap puasa. Aili saumihi san wa syar'an. Fala yajibu ala sobin wa majnun. Ketika ada mukallaf berarti fala yajibu, nih orang wajib, enggak wajib ala sobiyin kepada anak kecil, wa majnunin dan kepada orang yang gila. Ini tidak wajib nih puasa kepada anak yang masih belum balik. Tetap kita wajib mendidiknya Pak. Kita punya anak usianya sebelum balik. Kalau wanita kan 9 tahun sudah haid, itu sudah ketaklif balik. Wanita 9 tahun sudah wajib puasa. Laki-laki
Sebelum 15 berarti kan belum ke taklif wajib. Nah, tapi wajib bagi kita selaku orang tua untuk mendidik dan mengajarkan berpuasa Ramadan kepada anak kita. Nah, adapun pahalanya yaitu tetap milik kita sebagai orang tua, Pak. Tuh untungnya gitu, untungnya. Anak kita disuruh puasa, udah, suruh berpuasa aja. Suruh berpuasa. Tetap pahalanya akan ngalir kepada kita selaku orang tua, sehingga nanti si anak ketika sudah balik mereka sudah terbiasa dengan datangnya bulan Ramadan, dididik dari sekarang gitu. Jangan mentang-mentang kita sayang ke anak udah nggak usah puasa masih anak kecil ini, nah itu jangan, harus dididik. Harus masalah agama itu kepada anak harus keras, Pak, karena yang kita pertanggungjawabkan nanti ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita dititipi anak gitu harus benar-benar gitu mendidiknya. Nah, wa maznunin wa ala ma la yutikuhu, dan tidak wajib puasa kepada orang la yutikuhu yang tidak kuat puasa, Pak. Islam itu gampang, Pak. Allah itu tidak mewajibkan puasa kepada orang yang tidak kuat. Sekira-kira tidak kuat ya sudah tidak wajib puasa. Nah, nanti ada pembagiannya, ada fidyah, ada qadha dan lain sebagainya. Nah, bahkan tadi di syaratnya wajibnya itu mukallaf, balik, berakal, mutikin, bahasanya ada orang yang kuat menjalankan ibadah puasa. Adapun orang yang tidak kuat berpuasa yaitu tidak wajib. Mentang-mentang kita sok soleh, sok solihat gitu, Pak, badan nggak kuat, punya penyakit yang kira-kira parah, wah saya berpuasa. Ketika wafat dalam keadaan berpuasa, dia wafat, dia terpaksa berpuasa, ya udah wafatnya wafat dosa tuh. Dosa itu. Karena Allah pun tidak mewajibkan puasa kepada orang yang tidak kuat. Nah, itu. Ketika wafat bukannya bilang hebat dikiranya puasa ini menjadikan pahala, ternyata menjadikan siksa. Nah, itu jadi jangan memaksakan. Kalau puasa memang tidak kuat. Nah, tapi di sini kepada siapa yang tidak kuat malayutiku di sini? Satu, likabirin, kepada orang yang sudah tua. Kalau masa kita masa kita nggak kuat, ya. Likabirin, kepada orang yang sudah tua renta, sudah tidak kuat, jangankan untuk berpuasa, jalan pun sudah nggak kuat. Au marodin, atau pada orang yang sakit, itu tidak wajib puasa. Tapi sakitnya bagaimana? La yurja barauhu, yang sekira-kira sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, itu tidak wajib puasa, Pak. Nah, kalau Bapak sakit biasa mah sakit panas atau sakit demam, nah itu mah masih wajib, Pak, karena ada harapan untuk sembuh, masih wajib puasa. Tapi kalau sekira-kira tidak kuat ya sudah tidak usah puasa, tapi nanti ada qadha. Tapi bagi mereka nih likabirin, memang orang tua yang sudah tidak kuat, itu mah tidak wajib puasa tapi wajib bayar fidyah nantinya. Au marodin la yurza, atau orang yang sakit tapi tidak diharapkan bisa sembuh lagi, itu mah nggak usah puasa, udah langsung fidyah aja. Nah, mereka yang tidak kuat, yang sudah tua, mau kapan kodoknya? Orang wajib puasa aja dia tidak kuat, apalagi kodok sebelum kodok nanti. Makanya di situ wayal zamu nih, mereka ini orang yang sudah tua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, wajib bagi mereka mudun likulli yaumin, itu wajib satu hari satu mud. Satu mud itu 1 liter, 8 on 1 liter. Wajib bagi mereka, nggak usah puasa, bayar fidyah 1 hari 1 liter atau 1 mud. Nah, itu la alahai wanupasu ali anahuma, tapi tidak wajib fidyah atau mengganti puasa, membayar 1 mud kepada orang yang haid dan orang yang nifas. La yutiqoni syar'an, karena mereka tidak termasuk salah satu ke dalam urusan syara. Nah, mentang-mentang saya lagi haid nih atau saya habis lebaran, udah nggak usah puasa lah, nanti bayar fidyah aja. Wajib fidyah itu kepada orang yang sudah tua renta, tidak bisa berpuasa, orang yang sakit, yang memang sakitnya tidak bisa, kira-kira tidak akan sembuh, itu wajib fidyah ganti. Jadi nggak ada qadha. Nah, bagi orang yang haid, yang nifas, itu wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Awas jangan sampai salah. Dulu pernah saya cerita, Pak, ada seseorang datang ke rumah, ceritanya saya pun jadi ketawa aja, punya alasan dari mana gitu, ngaji di mana.
Nah dia itu selama 1 bulan itu nggak puasa, alasannya sakit. Nah, udah dia bayar fidyah. Pertama saya iakan tuh, udah bayar fidyah 1 bulan, berarti 30 liter. Nah setelah itu dia itu sembuh setelah satu bulan nggak puasa tapi sembuh, sampai sekarang sembuh gitu kan. Nah itu wajib qadha karena ada kesembuhan. Nah itu ada pernah cerita, ada kejadian seperti itu. Ya Allah. Nah ini jangan sampai kita salah kaprah. Nah, wa faruduhu, nah ini fardunya puasa aisaum niyatun bil qalbi. Nah, di samping itu kita diwajibkan berpuasa. Ketika berpuasa ada fardunya, kewajibannya itu 1 niyatun bil qalbi, niat dengan hati. Nah, niat dengan hati nih. Wala yustaratu at-talafudu biha bal yundabu wala yujwan as-tasahhuru. Niat dengan hati berarti wala yustaratu, tidak disyaratkan at-talafud mengucapkan niat, bal yundabu itu mah hanya disunatkan. Ini yang sering kita salah kaprah nih, hati-hati nih. Selalu setiap tahun saya mengingatkan nih kepada jamaah semuanya, ketika niat puasa Ramadan itu bukan nawaitu sauma godin. Ingat nih, kita nih habis taraweh, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardu lillahi ta'ala. Ingat, itu bukan niat. Ketika Bapak bilang seperti itu besok Bapak puasa tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Karena niat itu bil qalbi, dengan hati, Pak. Artinya niat itu diucapkan dengan hati bukan dengan lisan. Sedangkan nawaitu shauma godin yang sering kita baca setiap ba'da taraweh bareng-bareng itu mah talafud bin niat, itu mah mengucapkan niat dan itu hukumnya sunat. Sunat itu mah. Yang wajib itu dengan hati. Berarti bagaimana caranya? Bapak niatkan dalam hati, besok saya akan puasa Ramadan. Dalam hati selesai. Jangan sampai Bapak mengucapkan nawaitu shauma godin bareng-bareng tapi hati tidak ngomong. Nah itu Bapak wajib meneruskan puasa, nantinya wajib qadha. Tuh. Ini hati-hati niat. Allahu Akbar, niat. Yang benar nih. Sok kita bilang kepada keluarga kita, istri, anak kita, ketika niat itu dibarengi dengan hati, karena tempatnya niat itu di hati bukan di lisan. Lisan mah hanya sunat untuk menarik kehusuan ketika kita mengucapkan niat dalam hati, makanya ditarik oleh lisan. Lisan berkata nawaitu shauma godin, sok barengkan dengan hati, niat saya berpuasa esok hari di bulan Ramadan. Tuh harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, puasanya tidak dapat pahala, bahkan wajib qadha. Paham ya? Nah, wala yusyu an hatta sahur, tidak menyukupkan niat itu makan sahur, Pak. Makan sahur. Wa in qasada bi at-taqawiyya ala saum walal imtina'u min tanawuli mufattirin haupal fajri. Jadi ketika kita sahur, walaupun kita sahur itu bermaksud untuk mendapatkan kekuatan ala saumi ketika puasa, tapi dia tidak niat, tetap puasanya tidak sah. Tetap puasanya tidak sah. Nih Bapak nih, contohnya tidak niat malam. Entah itu sengaja atau lupa, ini tidak ada maaf nih. Kalau orang yang puasa Ramadan niat disengaja ataupun lupa, itu tetap wajib meneruskan puasa, wajib qadha. Jadi tidak ada ampun di dalam niat puasa. Makanya harus benar nih niatnya. Ketika habis taraweh Bapak tidak niat, terus Bapak nanti sahur. Walaupun Bapak bermaksud sahur itu taqawiyya ala saum, bermaksud supaya mendapatkan kekuatan ketika berpuasa, maka di situ wala yujri'u, tidak menyukupkan. Itu bukan niat, tapi itu hanya sebatas sunat sahur. Walaupun Bapak sahur tapi tidak niat, tetap wajib untuk meneruskan puasa, wajib nanti
kodok. Wajib nanti kodok. Nah tuh berarti bagaimana tuh? Ya tadi ketika kita niat, wajib kita niat itu di malam hari dengan maksud dan tujuan bakal berpuasa di hari besok dengan bahasa niat dalam hati. Jadi kan ada bahasa gini, kenapa nggak puasa? Saya mah nggak sahur. Nah itu kan ada bahasa itu, makanya nggak puasa. Bukan jadi patokan, sahur itu sunat. Yang wajib itu niat. Walaupun bapak nggak sahur kesiangan, tetap ketika bapak sudah niat semalam sah puasanya. Tapi sebaliknya, bapak tidak niat tapi bapak sahur, tidak sah puasanya. Tuh. Nah, hafal fajr malam yuhtar bi misawmi wa bi sifati allati yajibu ta'arrud. Lahapi niat wajib mendatangkan niat berapa? Likul yaumin, setiap hari, Pak. Jadi wajib bapak niat puasa itu likul yaumin, setiap malam. Atuh falau nawa awwala lailatin min ramadhana saumi jami'i lam yakfi li ghairil yaumil awal. Ketika bapak andai kata bapak niat di malam pertama bulan Ramadan, saya niat jami'ihi, semua puasa Ramadan saya niatkan sekaligus, maka itu tidak lam yakfi, tidak cukup. Tidak cukup. Nanti nih di tanggal 1 nih, malam tanggal 1 nih habis tarawih, udah saya niat puasa 1 bulan penuh. Itu jadi niatnya sekaligus kan, Pak? Niatnya sekaligus kan. Nah, apakah itu sah? Apakah itu boleh? Lam yakfi, itu tidak cukup. Berarti ya Imam Syafi'i wajib niat puasa itu likul yaumin, setiap malam. Awas nih di sini nih, likul yaumin itu bukan setiap hari tapi setiap malam. Karena niat itu dimulai dari terbenamnya matahari habis maghrib sampai fajar, sampai waktu sahur. Itu batasan niat. Nah, kalau ada orang niat puasa nih setelah subuh, niatnya tidak sah. Tuh. Apalagi jam segini. Apalagi zuhur, beda dengan puasa sunat. Nah kalau puasa sunat mah itu tidak mesti niatnya itu di setiap malam. Sekarang nih kemarin bulan Rajab, bapak puasa bulan Rajab, bapak malam tidur nggak sahur, bangun-bangun subuh, bapak sholat subuh ke musola, terus bapak pulang tidur, bangun-bangun jam 10. Bapak belum makan, belum ngopi. Ini puasa sunat nih, bicara puasa sunat. Kata bapak ini baru jam 10 nih, kerja enggak apa enggak? Ngopi belum, ngerokok belum, sarapan belum. Oh kebetulan ini bulan Rajab. Pasti lihat baru jam 10. Saya niat puasa sunat Rajab, sah puasanya, Pak. Sah, itu puasa sunat. Yang penting jangan sampai lewat duhur. Tapi kalau Ramadan tidak ada seperti itu. Tidak ada ampunan seperti itu. Bapak di bulan Ramadan besok malam tidak niat, lupa sahur ma'iyah, terus dikasih lupa oleh Allah. Ada kan seperti dikasih lupa deh. Sahur ngerokok ngopi, sahur mah semangat. Subuh ke musola, habis dari musola nih, habis subuh, pikir-pikir, habis semalam saya belum niat. Sahur tadi pun sahur tapi nggak niat. Astagfirullah. Bagaimana status puasanya? Status puasanya yang pertama wajib meneruskan puasa imsak sampai maghrib. Nanti di bulan Syawal, di bulan berikutnya wajib qada. Ayo, itu puasa Ramadan seperti itu. Makanya hati-hati niat, hati-hati dengan niat. Nah, ketika itu saya tadi niat puasa, udah ya Allah saya puasa Ramadan 1 bulan penuh. Apakah sah? Lam yakfi, itu tidak sah. Itu menurut kaul Imam Syafi'i. Madhab kita ini tidak sah. Tetapi qala Syekhuna menurut Ibnu Hajar, lakin yang bagi dalika liyasul yauma saumu al yaum alladzi nasiya niyatan fi ida malik kama tusannuhu awal yaum alladzi nasiya fi liyasula. Tapi menurut pendapat Imam Malik, madhab Maliki, Pak, boleh kita berniat 1 bulan full di awal Ramadan. Ketika kita nanti lupa di hari-hari berikutnya sudah tertambal dengan niat tadi. Jadi nggak usah qada. Itu menurut Imam Malik. Nah itu boleh. Nah berarti solusinya gini, Pak.
Nih nanti di malam tanggal 1 Ramadan nih, ingat-ingat nih. Bapak berpuasa, puasanya kepada Imam Syafi'i, ya kan, madhab kita madhab Syafi'i. Catatan nih, Imam Syafi'i tidak sah niat sekaligus, wajib setiap hari. Tuh. Nah, ketika di malam tanggal 1 nih, Bapak taklid kepada Imam Malik. Tanggal 1 nih, saya taklid kepada Imam Malik. Saya niat puasa 1 bulan penuh dengan taklid ke Imam Malik. Toh, itu boleh. Tapi dengan taklid ke Imam Malik. Tapi hari-hari berikutnya di tanggal 2, Bapak itu wajib niat terus. Tetap wajib niat setiap malam. Nah, ketika nanti di pertengahan puasa atau di akhir puasa ada 1 malam, ada 1 hari Bapak lupa niat, maka itu sudah tertambal ketika Bapak niat di awal. Yang 1 bulan tadi, paham kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi di malam pertama Bapak niat puasa dengan 1 bulan taklid kepada Imam Malik, tapi niatnya 2 kali. Niat untuk puasa ke Imam Syafi'i, itu boleh, di situ boleh. Nah, terus di hari-hari berikutnya niat seperti biasa, setiap malam niat. Nah, ketika ada yang lupa, itu bisa ditambal dengan niat yang di awal tadi. Lupa, nah, tapi kan saya sudah niat di awal taklid ke ibadah imam. Nah, itu boleh seperti itu. Itu sunat katanya menurut Imam Abu Hanifah seperti itu. Jadi harus taklid terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu, ketika ada yang lupa, ada yang kelewat, itu wajib untuk diqodho. Nah, jadi niat nih kita bicarakan, kita kasih tahu kepada anak, istri kita, tetangga kita tentang masalah niat. Karena kebanyakan Pak yang saya lihat itu mereka mau berpuasa tapi niat ini selalu terlupakan. Padahal niat menjadi salah satu fardunya puasa. Ketika ditinggalkan berarti dosa, ketika ditinggalkan wajib qodho, karena fardu puasa adalah niat. Niat seperti itu. Setiap malam wajib niat berpuasa. Nah, seperti itu ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, hanya sebatas niat dan kita sampai niat di pagi hari ini. Insyaallah kita akan bahas tentang syarat fardu puasa. Nah, silakan ada pertanyaan tentang masalah niat puasa, monggo, atau di bab puasa yang lain, mangga silakan. Baik ya, berarti sudah paham ya. Jadi intinya poinnya di pagi hari ini, setiap malam kita wajib berniat, jangan sampai lupa dan jangan sampai tertinggal. Usahakan niat itu tidak mesti di akhir sahur atau di pertengahan. Ini misalkan nih habis maghrib nih, udahlah saya besok niat puasa Ramadan. Saya besok niat puasa Ramadan, esok hari habis maghrib selesai, itu sah. Nanti Bapak keselang jima, keselang apa, nggak usah niat lagi, karena jima, makan dan sebagainya itu tidak membatalkan niat. Nah, ataupun Bapak niatnya lagi terawih lah, imamnya lama bacanya panjang, lama lagi, udah dalam hati saya niat puasa esok hari, jadi Pak, jadi lagi sholat juga. Karena kan kita mah sholatnya ngaco, daripada kita sholat ngelatur kemana-mana, mending niat puasa. Jadi tenang aja, jadi gitu. Yang penting niat dalam hati, itu kuncinya. Sok dari mulai maghrib sampai waktu sahur, waktunya niat itu di jam segitu. Nanti keselang makan, keselang jima dan sebagainya, Bapak tidak mesti niat lagi. Kan ada apa sering yang salah kaprah itu gini, saya semalam udah niat ya, terus jima. Nah, setelah jima kesiangan, bangun habis subuh mandi, apakah puasanya batal apa enggak? Ya enggak, karena jimanya sebelum subuh. Yang batal itu jimanya setelah subuh. Adapun mandinya baik sebelum subuh atau setelah subuh itu enggak ada masalah. Jangankan setelah subuh, Bapak lewat subuh aja puasanya jadi. Contoh, Bapak jima nih di bulan puasa nih, malam jima terus sahur, habis sahur Bapak tidur tuh kan belum mandi dulu kan,
bangun-bangun ternyata jam 10. Semalam masih hajima, terus sahur, tapi belum mandi. Apakah puasnya sah apa enggak ya? Sah, Pak. Bapak di situ jam 10, nawaitul gusli, mandi adus, sholat subuh qadha, selesai sah kok. Enggak ada hubungannya jima dengan puasa. Tidak ada hubungannya mandi besar, baik setelah subuh atau sebelum subuh, itu kaitannya dengan membatalkan puasa. Yang penting ketika mandi di waktu puasa itu hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, nanti bisa membatalkan puasa. Nah itu hanya sebatas kehati-hatiannya. Insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya tentang masalah puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika fi qadalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jamil amyal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.